Masih di Startup Clinic, kita masih ngobrol barengan sama Mbak Chandra dari Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya. Kita ngobrolin tentang dunia UMKM ya, yang ternyata baru tadi segmen pertama sudah cukup asik karena banyak banget insight dan juga inspirasi yang bisa diambil. Tadi sempat disinggung sebelum kita jeda iklan tentang kompetisi atau kompetitif gitu ya, menjadi kompetitif. Kan kalau manusia dasarnya memang kompetitif ya Mbak ya? Iya. Ingin selalu jadi yang lebih baik daripada dirinya sendiri atau daripada orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau misalnya di asosiasi sendiri, gimana sih menjaga biar tetap persaingan ini tetap sehat dan wajar gitu kan? Kadang-kadang kan kita pasti ingin lebih baik dibanding yang lain kan? Nah itu gimana untuk memastikan bahwa oke, kompetisi boleh tapi dalam batas yang wajar gitu? Kita kan biasanya berkumpul sama orang-orang yang punya core value yang sama dengan kita gitu. Jadi memang semenjak depan asosiasi itu udah punya satu core value gitu, di mana kita di sini berkumpul secara guyup, saling tolong menolong untuk satu tujuan tertentu gitu. Misal membangun ekonomi yang berkeadilan gitu, sehingga dalam perilaku kita membangun bisnis pun seperti itu gitu, nggak semakanan sesama teman gitu, nggak saling di marketing satu sama lain dan sebagainya gitu. Dan core value dari asosiasi ini memang kita paparkan di depan gitu, kita jelaskan di depan secara jelas sehingga orang yang akan masuk ke dalam asosiasi pun sudah tahu bahwa oh ternyata ini core value-nya adalah begini gitu. Bagaimana kita duduk bareng dan kemudian bisa maju bersama-sama, dan itu secara tidak langsung juga udah mensaring orang-orang yang mungkin tidak satu visi dengan kita gitu. Jadi memang kita ada genggaman core value yang jelas gitu. Dari awal sudah dijelaskan dari semenjak kita belum punya izin sebagai asosiasi dan sifatnya masih organik dari tahun 2013 itu memang ini sudah digenggam sama-sama oleh para pendiri dan para anggota yang di tahun-tahun awal di tahun 2013. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih dipegang value-nya ya? Oke. Jadi memang dari awal nggak, yang sudah tidak sama value-nya ya otomatis akan tersaring sendiri ya? Dan dia juga nggak akan tertarik untuk bergabung. Benar. Sudah tersaring dengan sendirinya. Oke, tadi sempat disinggung juga nih sama Mbak Chandra tentang UMKM Plus gitu. Nah ini mungkin boleh diceritakan gimana sih lahirnya? Nah, dicetusnya ini. Kalau ini relate banget sama pertanyaan Masya tadi, kayak gimana sih kalau yang baru mulai ini bisa mulai gitu. Itu juga jadi salah satu inisiatif kami gitu kan, jadi pemikiran kami gimana sih caranya bisa membantu teman-teman yang usaha ini untuk kemudian bisa mulainya itu dengan satu data atau dengan satu fakta gitu, dengan satu petunjuk yang sedikit lebih jelas dibanding dia pakai intuisi aja gitu. Biasanya kan orang mulai usaha kayak aku mau jualan pisang goreng madu gitu. Ya udah dia bikin resepnya pisang goreng madu terus kemudian dijual. Dia buka toko terus buka outlet dijual gitu. Nah, itu tidak seperti itu gitu. Kalau kita mulai usaha seperti itu seperti kita lompat ke kawah candra di muka tanpa tahu bahwa oh di dalamnya ada api, oh di dalamnya ada ini, di dalamnya itu, gimana caranya menghadapi ini dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi keresahan kita juga di teman-teman asosiasi, bagaimana caranya membantu yang seperti ini gitu. Nah, akhirnya muncul ide program UMKM Plus. Nah, UMKM Plus ini sifatnya adalah data driven, bantuan yang bersifat data driven. Misal gini, nah asosiasi akan mengumpulkan dan sharing dengan teman-teman UMKM sebanyak-banyaknya. Contohlah F&B gitu, misal kita sharing dengan teman-teman F&B, kalau yang tadinya di sharing senja itu hanya sharing-sharing saja, ini datanya kita akumulasikan. Jadi dari 1.000 teman-teman F&B ke depan, kita bisa jadi tahu, oh ternyata permasalahannya di marketing. Kalau F&B, biaya marketingnya itu benar-benar tinggi. Nah, kita jadi tahu, kalau mau bisnis F&B gitu, biaya marketingnya itu sampai 30% dari total COGS misal. Biaya operasionalnya baru 20%, biaya yang lainan baru berapa, bahan baku berapa. Nah, itu akan jadi satu formulasi data yang jenuh. Bahkan kalau datanya lebih dari ribuan, itu akan jadi big data, sehingga kita akan punya kerangka. Oh, kalau mau bisnis F&B, pola strukturnya seperti ini. Kalau fashion seperti ini, kalau ini seperti ini seperti ini gitu. Nah, data inilah yang akan kita bantu teman-teman untuk kemudian bisa bertumbuh. Kalau mau mulai bisnis F&B, jangan keluar dari kerangka ini gitu. Jangan ngaco kamu hanya punya uang marketing 10% gitu. Karena berat banget untuk masuk pasarnya gitu. Dan seterusnya gitu. Itu satu. Yang kedua, data ini juga penting untuk teman-teman yang sudah mulai berkembang gitu. Artinya kalau teman-teman yang mulai dari kelas 2 untuk naik ke kelas 3, tadi kan dari 1 ke 2. Nah, untuk 2 ke 3 kita bisa melihat apakah dia sehat atau tidak. Nah, dari rekor datanya ketika dia sehat,
Itu bisa kita temukan dengan peluang pendanaan. Dan kita juga ada program lain namanya Jogja Fund dari Departemen Investasi yang siap untuk memberikan suntikan dana dari yang cukupnya kecil 10 juta sampai 250-an juta untuk satu UMKM gitu. Jadi itu bentuk kombinasi baru dari departemen aku, nama programnya UMKM Plus, dan dari departemen investasi sebelah nanti akan ditangkap dalam bentuk investasi namanya Jogja Fund. Oke. Wah, berarti memang menguntungkan sekali, apalagi dengan data yang jelas kan. Berarti kalau data itu kan nggak sekedar nebak-nebak ya. Betul. Kayak betul. saya pingin ini deh gitu, nggak ya, karena bisa dilihat. Nah, tapi kalau misalnya dari, kan berarti setiap jenis UMKM kayak misalnya tadi F&B, fashion, pasti beda-beda ya datanya, isinya. Bisa nggak sih kita, misalnya kita yang mungkin yang masih clueless nih, yang masih kelas 0 gitu ya, ngelihat, oh dari data, kayaknya yang paling menguntungkan yang bidang ini nih, mau ngambil yang situ aja gitu, bisa nggak sih? Atau ada pertimbangan lain nggak ketika kita ingin memulai sebuah usaha? Ada pertimbangan lain, karena usaha itu sifatnya personal. Jadi, modal pertama yang kita miliki itu adalah diri kita yang memulai usaha. Kita punya skill di mana, kita punya jaringan di mana, dan kita punya apa di mana gitu. Jadi di tahap awal ini Mas gitu, kita mau ngumpulin sekitar 100 UMKM per bulan. Jadi sampai akhir tahun akan ada sekitar 1.200 UMKM yang akan kami minta untuk mengisi formulir, dan nanti 20 terbaik itu akan kita undang untuk kita ajak ngobrol secara langsung. Nah, ini sebenarnya proses kami mengumpulkan data di awal, sekaligus kami juga sembari mau nolong lah, siapa tahu nemu 1-2 yang sudah siap investasi gitu. Nah, dari sini kami punya form untuk kemudian bisa screening dan menilai UMKM mana yang ownernya nih siap gitu untuk punya usaha, atau udah berjalan tapi dia bagus gitu. Nah, penilaiannya itu macam-macam. Ada beberapa aspek. Satu, kesiapan founder. Kedua adalah kematangan produk yang sudah disiapkan. Yang ketiga, kematangan pasar, kematangan operasional, dan juga kematangan rencana finansial gitu. Nah, artinya dari sini nggak bisa gitu. Mungkin bisnis pendidikan cocok buat Chandra, tapi bisnis pendidikan tidak cocok dengan Masnya. Kenapa? Karena kesiapan foundernya berbeda. Karena jaringan kita berbeda. Jadi aku bisa membaca market bisnis pendidikan, oh ke sekolah ini, sekolah itu, dinas ini, dinas itu, atau ke kelompok orang tua ini dan itu untuk jualan satu produk pendidikan terhadap orang tua gitu. Tapi kan Masnya nggak punya. Jadi bisa jadi secara data, oh memang bisnis kuliner menguntungkan, tapi belum tentu individu tersebut mampu mengeksekusinya. Jadi case by case sifatnya kalau itu. Dari si individunya ya, berarti Iya, ngelihat benar. lagi. Satu lagi nih Mbak, perlu nggak sih kita memasukkan juga passion di situ? Kan kadang-kadang kita agak berbentrokan ya, ngomongin passion atau ngomongin misalnya keuntungannya atau proyeksi ke depannya gitu. Perlu, tapi nggak satu-satunya. Karena passion itu kayak ambisi ya, nafsu kita ada di situ gitu. Tanpa itu kita nggak akan ada nyala apinya gitu. Tapi ada pertimbangan lain juga gitu, kayak skill kita di situ atau tidak, pengetahuan kita di situ atau tidak gitu. Terus kayak pendukung-pendukung kita di situ atau enggak, misal social capital gitu, kita punya banyak teman di situ atau enggak, atau calon pembeli, atau calon gimana caranya nanti kita masuk market lewat orang-orang siapa di situ atau enggak gitu. Kalau kita punyanya cuman passion, bisa sih, tapi akan banyak hal yang terhutang. Hutang skill, hutang ini, hutang itu. Nah, kecuali ini passionnya sangat meledak ya, sehingga dia oke, nggak apa-apa aku belajar berhari-hari untuk ini gitu. Tapi kalau passionnya hanya sedang-sedang atau baru nyala kecil dan nggak punya yang lain, ini bahaya gitu. Karena ini nanti nyalanya keburu mati sebelum elemen-elemen yang lain itu dia terpenuhi gitu. Oke, menarik ya. Passion nggak cukup ya, ternyata memang harus benar-benar dipertimbangkan, apalagi untuk bisnis. Dan kalau bisnis juga kita nggak pinginnya sekali meledak aja ya, pengennya kan juga sustainable, berkelanjutan gitu ya Mbak ya. Oke, nah ini tadi bicara soal data juga, kan berarti kan tadi pengumpulan datanya kan targetnya lumayan banyak gitu ya, sampai akhir tahun, dalam waktu setahun gitu. Ada nggak sih Mbak tantangan terbesar dalam pengumpulan data ini? Di asosiasi kita kan ada beberapa anggota, dan tentu kita juga ada jaringan ke kelompok-kelompok yang lain gitu. Di luar kita kan mungkin ada dari dinas UMKM gitu, misal di kota yang kita juga hubungan sangat baik, atau mungkin dari teman-teman dari kelompok-kelompok yang lain gitu. Nah, itu kita sudah ada hubungan baik ke situ untuk kemudian kita bisa menawarkan, ayo nih gabung ke kita gitu. Bukan gabung ke kita maksudnya, join program ini. Join program ini gitu. Jadi kita mulai dari yang sifatnya organik dulu gitu. Jadi targetnya nggak banyak-banyak untuk kemudian, kita mau sebar form, formnya diisi, kemudian dari situ kita akan lihat
yang paling sehat yang mana, misal ada 20 atau 10 itu kita panggil untuk kita ajak FGD secara langsung, permasalahannya di mana dan sebagainya. Dan yang bagus akan kita kunjungi usahanya, dan kalau memang membutuhkan investasi dan layak invest, nanti tim Jogjavan akan menyuntikkan dana ke situ. Jadi kita jalannya juga dua hal sekali jalan. Yang pertama, dari proses mengumpulkan data itu kita nggak menunggu sampai ada 10.000 data, terus kemudian kita baru menjalankan semua programnya gitu. Mulai dari kecil-kecil dulu, kita secara organik juga akan ngumpulin dari 100 orang yang mengisi form uji kesehatan UMKM kita gitu, sambil jalan terus mengisi data gitu. Nah, salah satunya adalah di sini. Kenapa saya di RBT ini adalah untuk mempromosikan itu. Siapa tahu teman-teman di luar sana yang masih ada di luar jangkauan komunitas atau jaringan kami yang tiba-tiba nonton ini dan merasa, oh kayaknya aku butuh panduan nih untuk kemudian bisa dibantu UMKM-nya bisa tumbuh. Nah, bisa ngisi form kita dan nanti bisa kita coba seleksi dan bisa kita bantu ke depannya. Oke. Dari sekian banyak UMKM yang sudah didatangi atau mungkin diajak interaksi, ada nggak sih Mbak yang gengsi gitu? Istilahnya sebenarnya ini mungkin kondisinya setelah dilihat tidak terlalu sehat, tapi dia tidak mau mengakui, dia gengsi mengakui bahwa dia sebenarnya butuh pertolongan gitu secara usahanya, atau sebenarnya cukup terbuka teman-teman UMKM ketika misalnya dilihat, oh ternyata ini nggak oke nih, dia oke, baik, apa yang perlu diperbaiki, atau ada nggak sih yang malah defensif gitu? Ada 3 jenis ya. Ada yang tidak gengsi dan dia sadar bahwa ini sebenarnya feedback yang cukup positif untuk membantu mereka bisa tumbuh, jadi kayak acceptance aja gitu. Ya udah, aku terima, emang kurangnya di situ dan butuh dibantu di situ. Ada yang kedua, dia gengsi dan merasa bahwa enggak, kok aku bagus dan aku nggak butuh bantuan gitu, dan ya nggak apa-apa gitu, karena kan di sini sifatnya kerjasama ya, ada willingness dari kedua belah pihak gitu. Ketika kami mungkin suatu saat akan menggelontorkan dana via Jogjavan, kami kan juga harus ketemu dengan business owner yang kooperatif gitu. Ketika dia sudah menutup diri di depan, ya nggak apa-apa, itu keputusan setiap individu untuk dia mungkin mau maju sendiri gitu, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Dan yang ketiga, ada juga yang dia gengsi, tapi mungkin gengsi karena pendekatannya yang tidak halus gitu. Kalau misal data-data dia dibuka secara umum di depan orang lain, di depan publik, itu dia akan gengsi gitu. Tapi kalau mungkin yang datang ke dia hanya orang-orang inti dari kita, misal penilai kelayakan usahanya atau hanya 1-2 orang yang benar-benar expert dan kebutuhannya ada di situ, itu dia tidak akan gengsi di belakang layarnya dan memang akan berjalan bersama seperti itu. Dan kita pastikan juga bahwa data teman-teman itu akan privat gitu. Hanya akan dinilai oleh beberapa orang dari kita yang memang bertugas untuk menilai kelayakan usaha itu gitu. Jadi nggak akan kita buka gitu. Toh nanti sistem kita sudah besar nih, sistem pemetaan kita sudah besar dan data kita udah banyak, udah ada puluhan ribu UMKM dan sebagainya. Yang kita keluarkan adalah permodelan akhir. Bukan data masing-masing si pemilik usaha ini. Jadi kayak inilah rata-rata modelnya seperti ini untuk F&B, ini begini yang akan kita keluarkan batas itu. Jadi kita juga memahami etika-etika dan batasan-batasan penggunaan privasi data. Terima kasih. Kita akan jeda kembali dan saudara, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.